Kita yang bisa melihat, kita yang bisa Nah, gitu loh. Jadi menurut saya nanti cerita ke situ lebih jauh mungkin. Jadi Tuhan itu tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dikaya-kaya, gitu. Tan keno kinoyo powai. Saya kemarin pernah membuat konten itu bahwasanya sejatine urip iku apa? Nah, hidup kok nggak tahu hidup umpamanya. Artinya saya mengatakan dununge Allah iku ning ndi? Dununge Allah iku menurut saya nang urip. Di mana di situ ada hidup, ya baik yang kelihatan maupun nggak kelihatan, di situ ada Tuhan. Namun ketika ada orang Tuhan dunungnya di hati, platok hatimu, nggak usah hatimu nanti sakit. Saya kena pasal pembunuhan, hati ayam. Ada nggak Tuhan di situ? Adanya daging ayam kan seperti itu loh. Artinya nggak bisa dikoyo opo-opo, itu nggak bisa gitu. Lah kalau kita Tuhan mau mendengar. Ini tangan-tangan Tuhan itu kan taruhlah majas apa ya, bahasa yang mengunggul-unggulkan lah taruhlah. Lah untuk lebih enaknya didengar saya nggak menyalahkan. Namun yang jelas Tuhan itu tan keno kinoyo opo wae. Lah lalu apakah ini alam itu dicipta? Menurut saya gitu loh. Alam itu menurut saya rasane nguripiku krono momor pamoring sawujud. Artinya kita bisa mengatakan bahwasanya itu diciptakan setelah kita wujud, begitu loh. Uripiku krono momor pamoreng sawujud. Wujude Allah sumrambahing alam sakelir. Sama juga yang saya maksud ketika tua mana antara telur dan ayam, begitu loh. Iya kan? Lah, dalam Jawa sudah dijawab. Loro-lorone atunggal. Loro-lorone atunggal itu ya Gusti kawulo, kawulo ya Gusti. Nah sekarang kalau nggak ada manusia yang dimaksud, siapa yang akan mengatakan Tuhan? Artinya Tuhan ada apa enggak sebenarnya? Ada dalam hidup. Dan yang menang mengatakan Tuhan itu ya hanya manusia, karena manusia keturunan sukma. Artinya Gusti Allah. Loro-lorone tunggal. Kalau orang mengatakan itu wahdatul wujud apa ya? Ya, kalau orang pintar, saya nggak memidang itulah. Yang jelas wahdatul wujud atau loro-lorone tunggal. Nek ono manungso mesti ono Allah. Artinya di situ kalau itu dekat laksana urat nadi begitu loh, lebih dekat dari urat nadi begitu. Namun kalau diciptakan kembali lagi rasane nguripiku krono momor pamoreng sawujud wujudula sumrambahing alam sakelir lir pindah manis kelawan madu apa sejatine iku. Endi manise endi madune. Madunya bisa kelihatan. Tapi manisnya nggak kelihatan, yaitu Tuhan. Gitu loh. Artinya manusia itu bisa mengatakan ada Tuhan, tapi ya manisnya Tuhan itu abstrak yang saya maksud. Nggak kelihatan. Jadi kita itu mesti yakin adanya Tuhan. Nah kalau nggak percaya, kamu pasti akan mati lah. Rugi nanti kalau nggak percaya adanya Tuhan. Karena kita itu terbentuk karena kun fayakunya Tuhan. Ya, kalau kita mengatakan tercipta, nanti mungkin ada yang itu. Kita itu ada wujud karena kun fayakunya Tuhan. Ya terserah Tuhan lah. Nah, lalu pertanyaannya, apakah kejahatan itu juga dikehendaki Tuhan? Ya, menurut saya antara kejahatan dan kebaikan nilainya sama. Tinggal bagaimana mencerna. Saya mengatakan, mengapa nilainya sama? Ada baik, pasti ada buruk. Mengapa dikatakan baik? Karena kurang buruk. Mengapa dikatakan buruk? Karena kurang baik. Lah, ini sebagai sarana saja mencari jati diri lah cara gampangnya. Lah, boro-boro jati diri sekarang. Jati lawang saja pada nggak tahu begitu loh ibaratnya. Lah, ini yang perlu saya utarakan bahwasanya krono momor pamoreng sawujud, artinya kita memang bisa menggeluti dalam diri kita, nanti niscaya akan mengetahui adanya Tuhan. Artinya weruh. Weruh sangkan paraning dumadi. Sangkan itu asal, paran itu usul, dumadi urip. Asal usuling urip begitu loh. Ini yang pokok. Lalu
momor pamoring sawujud wujudullah sumrambahing alam saklir ya. Ketika kita masih hidup nih saya masih ada Tuhan dong. Nah ketika kita mati kaitannya nanti ada Tuhan tapi sudah di alam yang lain, hidup setelah mati begitu loh. Lah ketika kita menceritakan kepada anak-anak Tuhan itu maha melihat, kalau saya menghindari karena lamun silamon Tuhan punya mata gitu. Lamun silamon apa itu? Tapi saya meyakini Tuhan itu ya gerak kita selalu terkait dengan hukum Tuhan begitu loh. Sehingga saya nggak berani sembrono. Artinya manusia dan semua makhluk ciptaannya itu tidak terpisah dengan Tuhan itu sendiri. Tidak, makanya saya mengatakan dunungnya Allah nanti. Ada yang bilang di hati, ada yang bilang di langit, tarulah puncak sana. Kalau menurut saya dunungnya Allah itu ono neng urip. Ketika itu ayam urip, ada Allah gitu loh. Ketika mati tulangnya busuk jadi tanah. Lah ketika ada hidup, dat hidup pun itu ada Tuhan. Umpamanya bumi. Menurutnya kan bumi mungkin urip apa mati ya. Oh satu sisi mungkin bumi nana jaratnya bumi mati nggak perlu disedekahi umpamanya begitu loh. Berarti menganggap bumi mati. Namun kalau saya, keyakinan saya pakai nalar, naluri dan nurani, ketika itu gabah, belum beras, gabah. Kalau beras dijatuhkan ke bumi busuk. Ya, namun kalau gabah tahu toh? Tahu. Gabah, ya, padi lah taruhlah. Tahu. Dijatuhkan ke bumi tentu tukul. Tumbuh. Buah dan tidaknya tumbuh ya. Buah dan tidaknya ya tergantung kita perawatan. Begitu loh, ya kan? Jagung disebar sama gabah juga akan tukul jagung, kan lucu. Harusnya ketika banyak gabahnya jagungnya nggak tukul jagung dong, kalah. Tapi tetap tumbuhnya jagung. Lalu yang gabah ini juga tumbuhnya padi begitu loh. Lah ini pemahaman menurut saya. Jadi Tuhan itu perlu diweruhi, perlu dikawruhi, lalu diweruhi. Syukur bisa diwawuhi. Wawuhi itu ya kenal gitu loh. Kalau sebagian itu ada hadis qudsi apa-apa mengatakan itu berkata-kata dengan Tuhan. Ya mungkin Tuhan punya mulut ya. Mungkin gitu loh. Oke, menarik sekali Mbak Dharma. Saya meyakini bahwa memang spiritualitas itu bahkan sesuatu yang kemudian misalnya kita berbicara tentang hidup setelah mati gitu ya, gimana itu ngejelasin hidup setelah mati tapi masuk akal gitu. Maksud saya gini, kalau ketika kemudian konsep reinkarnasi itu benar-benar ada, sejatinya manusia itu akan jumlahnya itu akan tetap atau akan bertambah gitu. Nah sepanjang pengalaman spiritual yang dialami oleh Mbak Dharma sendiri gitu, bagaimana sih sebenarnya kehidupan setelah mati itu? Apakah benar-benar karena melakukan perbuatan jahat, main judi terus, ya kan, hiburan malam, minuman keras, bakal disiksa segala macam? Itu gimana jelasinnya yang rasional gitu? Apa di sana memang ada api atau enggak gitu? Api itu bisa nyala kalau di bumi atau setelah mati juga bisa nyala atau gimana? Begini, itu? Mas, saya kan mengatakan ya ada api. Kalau yang yakin di sana ada api gitu. Ya kan? Ada api kalau yang yakin di sana. Wow, nanti ya menurutnya monggo gitu loh. Nah, lalu kalau saya akan mengutarakan keyakinan saya saja. Kalau mati itu pasti ada dong. Pasti, ya kan? Tapi menurut saya terlampauinya lu kita itu jangan berlebihan banget gitu loh. Mati ya laksana tidur gitu aja kan gampang. Laksana tidur ya? Laksana tidur, sehari semalam kita mesti mati dong. Ketika masih ada tidur, tahu nggak istrinya? Nggak tahu lah. Nah itu bayangannya seperti itu. Jadi anak putu ini tidak takut-takut banget mengenai mati. Nanti dianggapnya di dalam ruangan kita itu masih hidup, lalu ada gada wesi kuning, lalu ada kelabang ula geni, gada geni. Lah nanti dia ketakutan, malah kalau nggak jadi bajingan sekalian, ya dia akan gila bisa jadi karena dampak taruhlah tekanan psikis ya. Wow, membayangkan kalau saya nanti mati di dalam kubur sendirian, lah padahal kita sehari semalam mesti mati, gitu loh. Ya laksana tidur itu, lalu di alam sana seperti apa? Ya, menurut saya laksana mimpi. Ada potensi dibangunkan nggak itu tidurnya itu?
Loh, kalau mimpi dibangunkan nggak Oh kira-kira? iya, paham. Rasio nggak? Gitu loh. Berarti apa ya? Kesadaran kita ketika masih hidup itu gimana, Mbah? Gimana Begini Mas, letaknya? kalau Jawa itu mengenal ilmu titen. Titen ono wong cidro masa langgeno. Artinya kita itu niteni loh. Ya niteni itu apa? Mengamati ya. Mengamati manusia yang seperti ini akan seperti apa. Manusia yang seperti ini akan seperti apa. Itu bumi mawa ciri. Ya kan? Bumi itu bumi mawa ciri. Umpamanya ini ya. Yang sudah Ya. saya amati Ya. umpamanya. Mudin, tahu nggak Mudin? Tahu. Mudin tuh ya kayim lah. Bagian nalkin orang mati kan? Ya kan, padahal kan mulia sekali kan. Mulia nih menungso wong lanang itu kayim. Kalau perempuan itu adalah dukun bayi. Ini keyakinan saya. Saya boleh ngomong, ya jangan dipasalkan nanti. Kalau sebenarnya pasal ya sama dosanya lah begitu loh. Tapi saya telah mengamati. Yang namanya mudin rata-rata, jadi kan ngamati boleh lah. Rata-rata badannya itu kayak beri-beri. Padahal pekerjaannya sangat mulia. Boleh diamati. Rata-rata mudin itu atau kayim, badannya itu kayak beri-berian. Mohon maaf ini. Iya. Nah, lalu saya akan mengatakan begini. Kelirunya di mana? Loh, kalau kayim kan sering disuruh untuk potong binatang gitu. Lah ini kelirunya di situ. Lalu bagaimana sempurnanya? Pak Kayim jangan pada nuntut ini, saya mengatakan ya. Kalau mau percaya ya monggo, nggak apa-apa gitu loh. Seyogianya ketika motong itu jangan makan yang dipotong itu. Ya jujur saja lah, saya mau motong kambing tapi kalau saya pingin makan kambing ya saya minta duitnya untuk beli sate yang lain gitu loh. Gitu ya. Karena itu memang pamali kata orang Jawa, dan ini nggak ada dalam cerita-cerita yang lain, mungkin baru saya yang cerita. Betul. Ya kan? Karena saya tanya gitu loh. Kenapa sih kalau Pak Kayim begini? Nah, kelirunya adalah di situ. Saya nggak mengatakan salah. Keliru. Kelirunya adalah di situ. Karena motong ayam umpamanya kok nanti umpamanya diundang kepungan itu kenduri lah taruhlah. Nanti ikut ayam yang dipotong sendiri itu pamali. Seyogianya diutuhkan dan diberikan kepada yang berhak atau janda tua atau anak-anak dan sebagainya begitu loh. Nah ini perlu pengetahuan secara umum. Saya itu mengatakan demikian bukan berarti menggurui, namun berdasarkan pengamatan saya sehingga ya perlu dihayati pula oleh Pak Mudin itu atau kayim-kayim itu, padahal itu sesungguhnya pekerjaannya sangat mulia gitu loh. Namun ada kekeliruan dengan bumi mawaciri. Kalau Mudin itu rata-rata badannya kayak kena beri-beri, bukan. Nah, saya mohon maaf ini. Lah ini bumi mawaciri. Artinya saya mengatakan pertanyaannya, apakah ada hukum nanti di sana surga neraka secara terang-terangan? Menurut saya, kalau saya mengatakan tidak ada, menurut saya patut dipertanyakan begitu ya. Patut dipertanyakan. Namun saya meyakini berdasarkan bumi mawaciri ini, berdasarkan bumi mawaciri ini, kita itu mengamati bahwasanya kita itu wong urip kudu yakin bakal mundur woheng pakarti. Hidup itu bakal memetik buah perbuatan. Lah seperti tadi perumpamanya itu Mudin, ketika motong itu berarti kita nanti akan memetik buah perbuatan di dunia. Sudah ada ciri-cirinya. Yang saya maksud ya, ciri-cirinya di dunia itu ya seperti tadi gitu loh. Umpamanya lagi ya, mohon maaf ya kalau saya ngomong rentenir kasar, orang yang ngijoni lah, ngijoni itu ya mata hijau, maksudnya hijau terhadap harta dunia. Itu biasanya juga ada ciri-cirinya begitu loh. Ada ciri-ciri menurut saya biasanya itu matine sinedal mayang atau jegalan. Umpamanya lagi artis. Rata-rata tabeta-buluk salam mulia, semoga sukmanya tidak terhentak ya. Yang buat tontonan ya, seperti Niki Ardila ya. Kemarin yang di Jombang siapa itu?
Yang di Jombang. Vanessa ya. Vanessa. Lalu lagi mohon maaf, itu kan kelihatannya kayak yo ahli kitab ya. Tapi UJ umpamanya, ya kan? Lah, ini kita patut tanda tanya, inilah bumi mawaciri yang saya maksud. Artinya bukan berarti tidak boleh. Namun ada kata kunci menurut saya. Saya menyatakan sendiri, dalang sesungguhnya pamali. Kata saya pamali atau pantangan. Karena kata guru saya, kata kiai saya, ada taruhlah secara syariatnya, ya hakikiyah, secara hakikatnya boleh saja dong dalang. Namun secara afngaliannya, perwujudannya, lah welulang sama gedebek kok saya harus menceritakan menghipnotis minoton, ya, wonten negari pundita punika ingkang wonten negari Dwarawati, padahal itu gedebek. Gedebek tahu nggak? Ya gedebek itu. Ya pohon pisang. Ya. Dengan belulang. Lah belulang itu kok saya harus mengatakan sinten to punika ingkang pinggah wonten kursi gading dampar kencana. Kursi gading dampar kencananya nggak ada. Prabu Kresnanya juga hanya welulang. Kok saya harus mengatakan sinten to punika ingkang pelenggah wonten kursi gading dampar kencana. Sejujurnya kan sinten to punika ingkang temancep wonten gedebek welulang napa ya.